Oke guys, mari kita bahas game gua kali ini ya. Oke, kali ini gua coba openingnya. Sorry. Gua coba opening baru yaitu opening ini opening English ya, karena bukan Inggris. Karena gua seringnya biasanya makanya E4 ya, dan si chess.com tuh kadang ngomong eh, pakailah pembukaan lain katanya. Biar tetap fresh katanya. Oke. Oke, kita buka pembukaan lain yaitu pembukaan Inggris ya guys. Nah ini gua sebagai putih. Oke, gua jalanin C4 ya. Lawan ngeluarin E5, lalu gua kuda C3. Nah ini ciri khasnya begitu ya guys. Gua sering nonton, gua nonton ini di pembukaan ini di Gotham Chess ya. Ya Gotham Chess tuh lumayan lah buat opening gitu kan. Oke. Lalu kuda C6, lalu G3 ya, lalu lawan F6 ya, lalu gajah G2, begini urutannya. Nah cuma di sini gue beda nih. Ketika dia ngeluarin gajah B4 kan ada peluang dia ngambil sekuda kan. Nah kalau nanti dimakan oleh salah satu pion gue, itu nanti ada yang numpuk, itu kayaknya nggak indah dilihat gitu guys ya. Makanya gue ini beda nih dari opening standar pembukaan Inggris. Nah gue pindahin si menteri ke sini ya, ke C2. Jadi gitu guys, kadang opening itu kita nggak plek setiplek kita tiru ya, kita bisa modifikasi juga guys ya. Jadi urutannya nggak mesti selalu persis gitu, kita sesuaikan dengan kondisi kita ketika kita melawan pemain ya. Oke, lalu nah ini dia D6 ya. Oke, nah ini biasalah, gue nggak mau. Nah ingat ya, di wilayah kita ini sebisa mungkin tidak ada lawan ya, bersih dari lawan gitu kan. Ini maka kita serang dengan pion A3. Oke, makanya dia kabur dan kita lanjutkan pembukaan opening kita. Nah baru kita lanjutin nih pembukaan openingnya. Itu selanjutnya adalah ini E3 ya, E3, lalu gajah masuk ke E6. Nah di sini ini beda lagi. Nah ini gerakan gue ya, karena pembukaan opening standarnya nih harusnya kuda ya, kuda ke E2 guys. Nah sekarang gue pengennya, gue gatel aja ngeliat si gajah A5 nih. Jadi gue serang dengan pion B4 ya guys. Ternyata dimakan sama kuda. Gue ngerti kenapa dia begitu. Ya udah gue makan lagi. Gratis perwira ya. Dan dia makan lagi si gajah ya. Oke. Nah di sini baru gue lanjut nih. Ini gerakan pembukaan Inggris nih. Gue lanjut ya. Baru kita lanjutkan kuda ke sini ya. Oke. Ternyata dia makan lagi pion gue. Nah di sini gue ngelihat ada potensi guys. Cek sini ya. Nanti gue bisa dapat si gajah. Makanya gue cek di sini. Ya gue skak maksud gue. Gue skak. Pion dimajukan dan gue dapat gajah. Lumayan ya. Dapat kuncung. Oke. Lalu dia rokade. Nah ini gue lanjutin lagi pembukaan Inggrisnya. Nah ini baru rokade. Nah di sini pembukaan Inggrisnya baru beres guys. Oke. Lalu dia menjalankan A6. Nah gue menjalankan kuda E4. Apa ya maksudnya? Oh ya udah, serang-serang aja guys. Kita udah mulai serang menyerang ya. Oh harusnya gue ini guys, ini gue bisa makan ini, cuma gue nggak lihat ya.
Ya kadang-kadang gitu sih guys. Oke, gue jalan kuda ke sini kenapa? Karena kuda ini paling bisa ngacak-ngacak wilayah lawan guys. Ya di sini kita bisa, contohnya bisa kita tukar dengan kuda ini. Oke bisa. Ya gitu guys. Nanti ini kebuka dan itu baik buat kita guys. Oke. Ternyata dimakan duluan guys. Ya udah kita makan balik dengan si gajah ya. Wah, dan dia cukup agresif, dia makan si kuda gua. Di sini gue sebenarnya baru ngeliat nih, aduh ada di sini ada benteng, tapi di sini gue bisa ini, tapi nah, kalau gue makan duluan nanti jatuhnya imbang guys, dan sebenarnya itu nggak bagus ya. Pertukaran yang imbang itu sebenarnya nggak bagus, makanya gue tahan dulu, gue pindahin dulu si benteng ya ke sini ya, biar nggak kemakan ini oleh si gajah ya. Ternyata dia pindah ke sini ke G4 ya. Nah di sini ya udah gue melihat si benteng, kita makan aja guys, makan benteng. Ternyata dimakan lagi, dan ini gue lihat free ya, ini free dan aman nih, kita makan ya. Oke, ini kan kita udah 4 perwira, dia tinggal 2 guys. Oke, lalu dia apa ini? Oh ya, dia ngeluarin benteng E8. Nah, gue tiba-tiba ngelihat ini guys. Gue jalanin itu karena gue tiba-tiba terpikir. Nah itu kadang-kadang gitu guys, catur tuh. Kita kadang nggak sesuai teori juga gitu ya. Jadi ketika ada insting apa ya kita lakuin. Misalnya ini kan, gue tiba-tiba terpikir setup ini guys. Nah ini, tiba-tiba terpikir ini, ya udah, gue langsung gerakin si gajah begitu guys. Nah lalu dia ke sini ya, bentengnya tuh ke E6. Nah supaya gue mau ngusir ini, gue jalanin si bidak, si pion F4 guys ya, biar nanti gue bisa hilangin dia lah intinya. Wah ternyata dia menghantam menteri gue. Nah kalau begini kita ubah rencana guys ya. Jadi kita dicatur tuh, kita nggak boleh saklek ya, nggak boleh saklek, kita harus fleksibel guys ya. Kayak hidup ini, kadang hidup ini nggak sesuai rencana, ya udah kita rencana kita sesuaikan dengan hal yang lain gitu ya, nggak usah melulu itu ke situ gitu ya. Nah jadi si contohnya nih menteri gue harus gue pindahin ya. Nah gue pindahin ke sini guys ya, ke D7. Kenapa ke D7? Ini adalah daerah terjauh guys, daerah terjauh yang masih dia aman ya. Kalau gue ke sini, gue mati sama menteri ya. Nah di sini terjauh dan gue masih aman. Oke guys, dan dia pindahkan menteri ke B7. Nah di sini sebenarnya gue ada peluang skakmat guys, cuma gue nggak ngeliat. Nah ini peluang skakmatnya ke sini atau ke sini guys. Cuma gue tidak melihat hal itu, dan gue malah menggerakkan benteng C1 ya. Nah cuma di sini lawan menyerah guys, karena mungkin dia ngeliat ya, kalau gua kesini makan, ya udah dia makan lagi nggak bisa ya guys. Terus gampang juga buat skak. Oke gitu guys, permainan gua mencoba pembukaan Inggris yang ternyata enak gitu guys. Ini gua main rapid 15 menit 10 detik ya. Ini masih 15 menit. Ini lawan 15 menit juga. Jadi kayak ngalir aja gitu guys. Enak sih. Oke gitu aja guys. Semoga ada yang bisa dipetik. Ya terima kasih.